pembukaan barangkali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ziana Rizky, saya merupakan mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat dari Universitas Siliwangi. Dan di sini sebagai salah satu penugasan daripada mata kuliah advokasi kesehatan, di sini saya ingin sedikit mewawancarai Ibu, khususnya di sini sebagai Kepala Puskesmas Handap Herang dan selaku pemangku kebijakan juga di beberapa wilayah kerja. Dan di sini saya ingin menanyakan sedikitnya beberapa pertanyaan. Mungkin sebelum saya wawancarai, mungkin boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu barangkali boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusriyati, Kepala Puskesmas Handap Herang. Alhamdulillah saya sudah 4 tahun setengah kurang lebih menjabat sebagai Kepala Puskesmas Handap Herang. Puskesmas Handap Herang memiliki 5 desa yang merupakan wilayah kerja dengan jumlah penduduk kurang lebih 30.208 jiwa. Oke, baik. Berarti untuk puskesmas utamanya ada di Desa Handap Herang dan ada beberapa pustu, Bu. Yeah. Jadi ini merupakan puskesmas induk, puskesmas Handap Herang dengan 1 pustu di Desa Pamalayan dan ada 3 puskesdes di Desa Ciharalan, Desa Dewasari dan Desa Utama. Jadi hanya Desa Handap Herang saja yang tidak memiliki puskesdes ataupun pustu karena kebetulan posisinya ada di Desa Handap Herang. Oke, mungkin secara keseluruhan dari Puskesmas Handap Herang ini sendiri kiranya untuk gambaran umum profil kesehatan di daerah yang dinaungi itu apa, Bu? Jadi saat ini kita ada dalam kondisi di mana penyakit menular belum teratasi dan muncul penyakit tidak menular. Itu namanya double burden, jadi beban ganda gitu ya. Jadi penyakit menular masih ada seperti DBD, TB, kemudian penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, bahkan kanker itu semakin banyak itu jumlahnya. Seperti itu kondisinya. Tetapi sebagaimana peran utama puskesmas, kembali lagi bahwa kita lebih banyak di upaya promotif preventif. Selain kita tidak melupakan upaya kuratif, jadi pelayanan kesehatan dasar tetap berjalan, tetapi prioritas utama kami adalah di upaya promotif dan preventif. Bagaimana menjaga agar masyarakat yang sehat tetap sehat dan masyarakat yang sudah terlanjur sakit tidak jatuh dalam kondisi yang lebih parah penyakitnya, seperti itu. Nah, karena barusan sudah dijelaskan juga bahwasanya untuk yang dihadapi saat ini double burden berarti ya, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Bentuk strategi Ibu dalam kiranya mengelola adanya double burden itu seperti apa, Bu? Sesuai dengan fungsi utama puskesmas bahwa kita lebih banyak di upaya promotif preventif. Yang ini sejalan dengan kebijakan Kemenkes, sehingga kebijakan dalam sisi anggaran pun ada dari Kemenkes berupa bantuan operasional kesehatan. Itu diperuntukkan untuk kegiatan UKM gitu, karena kan kalau pelayanan sudah biasa di dalam gedung tidak memerlukan biaya operasional kecuali untuk pemenuhan alkes dan obat-obatan serta BMHP. Nah, adapun bantuan dari Kemenkes itu bantuan operasional kesehatan adalah untuk operasional ke lapangan, jadi sebagai pengganti transport gitu ya, di mana saat ini banyak kegiatan-kegiatan seperti deteksi dini gitu ya. Deteksi dini kalau saat ini ada kebijakan yang namanya program CKG, cek kesehatan gratis. Nah, itu selain dilaksanakan di masyarakat juga dilaksanakan di sekolah-sekolah. Jadi maksudnya kegiatan itu untuk mendeteksi secara dini penyakit-penyakit yang ada di masyarakat, sehingga jika mereka menderita suatu penyakit itu bisa lebih awal tertangani sebelum jatuh ke dalam kondisi yang lebih parah. Jadi seperti itu. Ya. Selain daripada yang barusan Ibu sebutkan juga bahwasanya di sini sudah ada CKG, apakah ada program-program unggulan lain, Bu, di puskesmas? Kalau program unggulan sudah beberapa tahun terakhir, sebagaimana kita tahu, stunting menjadi isu nasional, dan itu bukan hanya kesehatan, tetapi ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor di luar kesehatan. Jadi untuk intervensi stunting ini ada yang namanya intervensi spesifik yang dilakukan oleh bidang kesehatan. Jadi intervensi
yang dilakukan secara langsung terhadap kasusnya, dan ada intervensi sensitif. Jadi intervensi sensitif ini melibatkan lintas sektor. Jadi intervensinya bukan ke penyebab langsung. Nah, untuk intervensi spesifik ini fokus kita sasarannya untuk seluruh kelompok usia berdasarkan siklus hidup. Nah, seperti mulai dari usia remaja ada pemeriksaan HB gitu ya, untuk mengetahui apakah remaja tersebut menderita anemia atau tidak. Selanjutnya ada pemberian tablet tambah darah. Nah, selanjutnya masuk ke usia pranikah gitu. Jadi ada edukasi pranikah, dan jika dia mau menikah ada pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan kesehatan lengkap untuk calon pengantin. Nah, memasuki usia kehamilan, seorang ibu hamil harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan minimal 6 kali selama kehamilannya, lengkap dengan USG-nya. Untuk USG alhamdulillah sudah tersedia di Puskesmas Handap Perak, di mana untuk peserta yang memiliki kartu BPJS atau dia yang ada kepesertaan JKN itu gratis untuk 2 trimester pertama dan ketiga gitu. Kemudian setelah usia kehamilan, di mana di sana di kehamilan itu ada 10 T-nya lengkap ya. Jadi vaksinasinya dilihat, kemudian hal-hal lainnya yang 10 T itu banyak ya. Kemudian masuki usia persalinan. Bersalin harus di fasilitas kesehatan. Nah, kemudian setelah bersalin memasuki usia bayi. Nah, ASI eksklusifnya itu minimal 6 bulan. Kemudian MPASI-nya gitu ya. Kemudian imunisasi dasar lengkap sampai usia 1 tahun. Kemudian imunisasi lanjutan sampai usia 2 tahun, dan imunisasi pada usia sekolah dengan bulan imunisasi anak sekolah, di mana sekarang ada tambahan untuk imunisasi HPV untuk mencegah kanker leher rahim. Jadi kalau dulu untuk sasaran HPV ini hanya sekolah dasar kelas 5 dan 6, sekarang sasarannya kelas 5 untuk remaja, untuk siswa remaja putri, dan kelas 9 tambahannya mulai tahun ini ya. Per tahun ini Bu? Ya, per tahun ini. Jadi untuk kelas 3 SMP atau MTS. Jadi ada tambahan sasaran untuk itu. Cukup 1 kali seumur hidup, insya Allah mudah-mudahan efektif, bisa memberikan antibodi untuk mencegah penyakit kanker leher rahim, karena penyakit kanker leher rahim merupakan penyebab kematian kedua bagi wanita setelah kanker payudara. Seperti itu. Nah, untuk stunting selain tadi intervensi spesifik berdasarkan siklus hidup, tadi udah sampai bayi ya. Bayi, kemudian balita. Nah, balita itu kan ada anak usia prasekolah. Jadi dilihat tumbuh kembangnya gitu. Kalau dia yang tidak datang ke posyandu, kami juga ada program untuk pemantauan tumbuh kembang bagi anak-anak TK, SD, PAUD gitu. Bukan TK, PAUD, RA, bukan SD, TK, PAUD, RA. Jadi rutin minimal setahun 2 kali ke sekolah. Setelah balita, usia remaja, jadi balik lagi ke remaja. Remaja udah. Jadi udah di seluruh siklus hidup itu untuk yang merupakan suatu lingkaran. Jadi udah sampai ke remaja lagi. Dan barusan yang saya sorot juga bahwasanya Ibu bilang ada kolaborasi lintas sektor. Iya. Nah, kiranya dari Desa Handap Perak ini sudah bekerjasama dengan sektor-sektor mana saja? Iya. Kalau stunting kan penyebabnya sebenarnya ada 2 ya. Penyebab terbesar secara garis besar penyebabnya itu karena asupan gizi yang kurang. Yang kedua karena memiliki penyakit infeksi. Nah, untuk penyakit infeksi itu murni bidang kesehatan yang menangani. Nah, melibatkan lintas sektor itu untuk intervensi asupan gizinya, karena ada berbagai penyebab, diantaranya secara garis besar ada penyebab karena ekonomi, karena dia memang benar-benar tidak mampu. Yang kedua karena pola asuh gitu, mungkin dia secara ekonomi mampu gitu ya, tetapi pola asuh yang diantaranya karena pemahaman yang kurang, kebiasaan yang salah, pengetahuan yang kurang. Nah, itu yang membutuhkan bantuan dari lintas sektor gitu. Dan ternyata yang paling sulit itu adalah intervensi terhadap pola asuh, merubah perilaku itu yang paling sulit gitu ya. Jadi
Insya Allah kami bergandengan tangan berkolaborasi dengan lintas sektor karena saya yakin kalau hanya bidang kesehatan saja yang bergerak tidak akan berhasil gitu. Kami melibatkan PKK, melibatkan akademisi, kemudian dari kecamatan juga dan lintas sektor lainnya seperti MUI juga dilibatkan, tokoh masyarakat gitu ya. Itu diantaranya lintas sektor yang terlibat selain institusi pemerintah di luar kesehatan seperti KB, kemudian pertanian untuk ketahanan pangannya, kemudian pendidikannya gitu. Jadi banyak sekali yang terlibat. Dan di antara intervensi itu sebenarnya keberhasilan intervensi dari bidang kesehatan hanya 30%. 70% yang ditentukan di luar bidang kesehatan. Seperti itu. Untuk pernikah kalau dari yang saya tinjau di beberapa puskesmas sudah bekerjasama dengan KUA. Di Handap juga sama? Sudah. Sudah. Jadi para catin itu diberikan edukasi gitu, bukan hanya dari KUA tetapi dari kesehatan juga, seperti materi terkait kesehatan reproduksi seperti itu. Dari KB juga masuk gitu. Iya. Jadi berbagai sektor juga masuk. KUA biasanya mengkondisikan, selain kami setelah pemeriksaan kesehatan juga berupa konseling dilakukan di sini. Tapi kalau mengumpulkan mereka dalam jumlah banyak biasanya dari KUA yang mengkondisikan. Ya, mungkin selanjutnya pertanyaan dari saya di sini berkenaan dengan cara Ibu mengelola Puskesmas Handap Herang ini sendiri. Kiranya dalam mengelola dan menaungi 5 wilayah kerja, apakah ada tantangan tersendiri, Bu? Jelas ada. Tantangannya yang pertama dari sisi SDM. Saat ini Puskesmas Handap Herang ada 44 pegawai. Dari 44 itu 27 ASN, jadi 27 ya. Yang 17-nya non ASN. Kalau kami melaksanakan program kesehatan hanya oleh nakes saja, jelas itu tidak akan pernah mencapai target. Di lapangan sebagai solusi untuk itu di lapangan kami banyak melibatkan kader kesehatan atau kader posyandu. Jadi kami banyak dibantu oleh kader untuk pelayanan terhadap masyarakat. Seperti di posyandu gitu ya. Sekarang kan posyandu bukan hanya posyandu balita saja, ada posyandu remaja, ada untuk lansianya juga. Itu semua dibantu oleh kader, terutama untuk pengarahan sasarannya. Ya, kemudian barusan daripada tantangan barusan, apakah ada strategi khusus nih Bu Ibu sebagai kapus dan pemangku kebijakan di sini dalam mengelola tantangan-tantangan tersebut gitu? Mungkin salah satunya dalam pihak SDM kan barusan dengan melibatkan warga. Nah, barangkali berkenaan dengan tantangan-tantangan lain, apakah Ibu punya strategi khusus? Untuk tantangannya baru itu yang Ibu sebutkan, diantaranya tantangannya selain SDM, intinya sumber daya ya, bukan hanya SDM aja. Kalau sumber daya kan dari penganggaran juga, selain SDM. Nah, selain itu tantangannya yang jelas, yang paling sulit itu bagi puskesmas adalah merubah perilaku. Merubah perilaku masyarakat itu tidak bisa instan, jadi butuh waktu dan butuh dukungan. Jadi sinergi dengan lintas sektor mungkin yang harus diperkuat. Selain juga saya di puskesmas memperkuat promkesnya gitu. Dan ini butuh kesabaran karena tidak bisa instan, butuh waktu yang panjang gitu. Apalagi saat ini masyarakat jadi seperti di wilayah Handap Herang itu kan tanggung ya. Jadi ada di kondisi mereka seperti seolah-olah tahu, tetapi dia tidak memahami secara utuh gitu ya. Jadi tahunya hanya setengah saja ya. Itu yang paling sulit gitu. Karena kami susah untuk mengedukasi gitu. Mending masyarakat yang benar-benar menyadari bahwa dia tidak tahu, masyarakat awam itu akan memudahkan bagi mereka untuk menerima informasi. Tetapi bagi mereka yang merasa tahu tetapi ada pemahaman yang salah, itu yang paling sulit gitu ya. Berarti strategi lainnya dengan memperkuat promkesnya Bu ya? Memperkuat promkes. Nah, diantaranya kami ada penyuluhan dalam gedung, penyuluhan luar gedung, dibantu juga dengan medsos gitu. Ada Instagram, ada Facebook gitu.
Kalau boleh tahu perbedaan antara penyuluhan luar gedung dan dalam gedung seperti apa, Bu? Kak, di sasaran. Kalau luar gedung itu sasarannya masyarakat umum kan. Kalau dalam gedung itu masyarakat yang berkunjung. Seperti itu. Iya, Oh, iya. yang berkunjung ke puskesmas. Selain orang yang sakit biasanya kan ada pengantar gitu, keluarga yang tidak sakit. Iya, seperti itu. Iya. Ya, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, harapan Ibu sendiri di sini sebagai kepala puskesmas sekaligus pemangku kebijakan terhadap 5 wilayah kerja yang Ibu naungi, sekiranya seperti apa Bu, untuk harapannya? Harapannya yang jelas derajat kesehatan masyarakat khususnya di wilayah puskesmas Anak Perang ini semakin meningkat. Itu, iya. Pada intinya berkenaan dengan derajat kesehatan Bu ya? Iya. Jadi karena tugas kami bukan murni di kuratif, saya akan senang. Jadi senangnya itu bukan semakin banyaknya kunjungan orang sakit ke puskesmas, tetapi semakin banyak masyarakat Anak Perang yang sehat. Ya, mungkin sebagai penutup, Ibu barangkali ada pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman mahasiswa yang saat ini juga barangkali sedang berjuang di sini. Untuk mahasiswa, kadang kan antara ilmu yang dipelajari di kampus gitu ya, teoritis, kadang jauh berbeda dengan implementasi di lapangan. Betul. Tetapi seiring waktu jam terbang gitu ya, nanti adik-adik agar lebih tahu bagaimana kondisi masyarakat yang sebenarnya, silakan banyak-banyaklah mungkin menggali baik dari jurnal atau apapun kajian-kajian tentang kesehatan masyarakat gitu ya, yang lebih implementatif. Ya, itu saja sih yang saya rasa, yang Ibu rasa karena Ibu juga kesmas. Ternyata meskipun kuliah kesmas, antara teori dengan di lapangan berbeda Bu ya? Berbeda banget. Ya. Jadi pesan dari Ibu sendiri untuk tetap terus membaca gitu. Iya, banyak belajar. Mungkin ini cukup kan dari saya Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya, terima kasih banyak atas informasi yang sangat insightful tentunya bagi saya juga, dan barangkali teman-teman yang menonton video saya dan juga teman-teman mahasiswa yang saat ini juga sama-sama berjuang dengan saya ucapkan terima kasih sekali lagi Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu.